Kata pilihan pemirsa, Indeks Bisnis 27 melakukan evaluasi konstituen indeks atau rebalancing dengan mencatatkan 8 emiten baru yang masuk dalam perhitungan indeks periode Mei 2026 hingga 30 Oktober 2026. Rotasi saham-saham baru dalam Indeks Bisnis 27 ini dinilai lebih defensif terhadap gejolak global yang terjadi di tahun ini. Sebagai salah satu indeks acuan di Bursa Efek Indonesia, Indeks Bisnis 27 telah melakukan evaluasi konstituen indeks atau rebalancing secara berkala dalam 6 bulan sekali yang dilaksanakan pada April dan Oktober. Rebalancing dilakukan untuk memastikan daftar saham di dalam Indeks Bisnis 27 tetap relevan dan akurat dalam mencerminkan dinamika kondisi pasar saham terkini. Penyusunan Indeks Bisnis 27 menggunakan metodologi Free Float Market Value Weighted Index dengan mempertimbangkan assessment pada aspek teknikal pada data perdagangan secara historis, aspek fundamental untuk mengukur kinerja perusahaan, dan aspek akuntabilitas konstituen yang berdasarkan pada good corporate governance. Proses evaluasi konstituen Indeks Bisnis 27 telah dilaksanakan Komite Indeks Bisnis 27 di Selasa 14 April 2026. Terdapat 8 emiten baru yang masuk ke dalam perhitungan Indeks Bisnis 27 periode 4 Mei 2026 hingga 30 Oktober 2026. Di antaranya PT Merdeka Battery Materials Tbk atau MBMA, PT Bumi Resources Minerals Tbk atau BRMS, PT Charon Popkan Indonesia Tbk atau CPIN, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP, PT Triputra Agro Persada Tbk atau TAPG, PT AKR Korporindo Tbk atau AKRA, PT Dharma Henwa Tbk atau Dewa, dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau Pegas. Research Analis Henan Sekuritas James Wijaya mengatakan masuknya konstituen baru dalam indeks disambut positif karena dukungan fundamental yang solid. Untuk penopang indeks, BRMS, Dewa, dan TAPG sebagai kandidat utama seiring dengan kombinasi katalis pertumbuhan dan dukungan harga komoditas. BRMS dinilai menjadi salah satu emiten unggulan dengan rencana peningkatan produksi emas di tahun buku 2026 serta potensi eksplorasi tembaga yang masih terbuka. Selain itu, Dewa dinilai mampu memperbaiki margin melalui strategi internalisasi armada, sekaligus membuka peluang pertumbuhan dari eksposur ke komoditas emas dan tembaga melalui entitas afiliasi. Adapun TAPG diuntungkan tren kenaikan harga CPO yang didorong permintaan program biodiesel B50 serta potensi gangguan pasokan akibat fenomena El Nino. Berbagai sumber IDX Channel. Keinformasi emiten pemirsa di mana PT Bukalapak.com Tbk atau Buka mencatatkan kinerja yang kurang menggembirakan di kuartal pertama 2026, di mana perseroan membukukan kerugian besar berbalik dari posisi laba di periode yang sama di tahun sebelumnya. Dikutip laporan keuangan perseroan dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Bukalapak.com Tbk mencatat rugi bersih sebesar Rp425,8 miliar di kuartal 1 2026. Posisi rugi ini berbalik arah dari pencatatan laba periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp11,7 miliar atau turun 484,7% secara tahunan. Di sisi lain, perseroan mencatatkan pendapatan neto yang naik cukup tajam di Rp2,37 triliun di kuartal 1 2026, meningkat 62,7% year on year dibandingkan capaian Rp1,46 triliun di periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan signifikan pendapatan perseroan belum mampu mengimbangi tekanan biaya di tengah beban pokok pendapatan meningkat menjadi Rp2,21 triliun dari Rp1,33 triliun atau naik sekitar 66,5% secara tahunan. Sementara beban penjualan dan pemasaran naik menjadi Rp64,59 miliar dari Rp50,93 miliar. Tekanan kinerja makin dalam akibat lonjakan rugi nilai investasi yang mencapai Rp587,4 miliar, melonjak signifikan dibandingkan Rp125,6 miliar di periode yang sama tahun sebelumnya. Catatan ini membuat rugi usaha tercatat melebar menjadi Rp519,1 miliar dari sebelumnya Rp94,4 miliar di kuartal 1 2025. Dari sisi neraca kas dan setara kas turun menjadi Rp13,45 triliun per 31 Maret 2026 dari Rp16,21 triliun di Desember 2025. Total aset tercatat di Rp25,43 triliun, turun dari Rp26,03 triliun di akhir 2025. Liabilitas turun menjadi Rp657,89 miliar dari Rp717,3 miliar.
Sementara ekuitas yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk terkoreksi menjadi Rp24,76 triliun dari Rp25,3 triliun. Berbagai sumber IDX Channel. Secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham buka bergerak fluktuatif pemirsa usai rilis kinerja di kuartal pertama 2026 dan di penutupan sesi pertama hari ini atau jelang penutupan pelemahannya lebih ke arah terpangkas dan masih mampu bertahan di atas level 150-an. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan dari buka di sepanjang perdagangan hari ini sekaligus update penutupan perdagangan di hari sebelumnya. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda di perdagangan 28 April, buka ditutup di 157, pembukaan pada pagi tadi dibuka melemah di 155, kemudian sempat tertekan pasca pembukaan namun berbalik arah kembali ke zona hijau di level 160, intraday tertinggi hari ini 1125. Penguatan lebih ke arah terbatas dan penutupan berada di level 152. Pembukaan sesi kedua, tekanan dalam terus berlanjut hingga ke 151 dan merupakan intraday terendah di sepanjang perdagangan hari ini. Di perdagangan sesi kedua, posisi buka kembali bergerak fluktuatif dan posisi saat ini melemah di 1,27%, berada di level 155, memangkas pelemahan intraday hari ini di level 151. Kita akan coba lihat juga pergerakan saham buka di beberapa bulan terakhir. Ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat perdagangan buka di awal Desember masih diperdagangkan di level 166. 7 Januari menguat ke 168, Februari dan Maret mengalami tekanan yang cukup dalam hingga ke level 129 pemirsa. Ya, dapat Anda abaikan grafis melemah ya di 129, posisi titiknya harusnya di bawah, kemudian di 17 April posisi mengalami penguatan ke 175 dan pembukaan sesi kedua hari ini di level 150-an. 175 level intraday tertinggi dalam 6 bulan terakhir. Kita akan coba lihat juga posisi dari valuasi untuk buka. Dengan beberapa indikator yang ada pemirsa, kita akan melihat dari posisi PER-nya minus di 9,21 kali, PSR di 1,65 kali dan PBV-nya di 0,63 kali dan PCFR posisinya minus di 165,27 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal dan juga dari sisi valuasi dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan seperti biasa mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Indeks harga saham gabungan masih bertahan di zona hijau meskipun penguatan lebih ke arah terbatas pemirsa, di mana posisi saat ini indeks harga saham gabungan menguat di 0,22% di level 7.088 di 7.087.371. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi di level 7.096.609. Kemudian posisi penguatan lebih ke arah fluktuatif. Kemudian jelang pukul 10 pagi tadi indeks harga saham gabungan melaju cukup kencang ke level 7.126.063. Kemudian posisi indeks harga saham gabungan penguatannya lebih ke arah terbatas, bahkan sempat beberapa saat bergerak di zona merah di 7.063.992 level intraday terendah hari ini. Kemudian di penutupan sesi pertama siang tadi indeks harga saham gabungan berbalik ke zona hijau dan posisi ini berlanjut di sepanjang perdagangan di sesi kedua. Dan posisi saat ini masih bertahan di zona hijau dan fluktuasi di zona hijau juga kembali terjadi dan belum mampu untuk sementara balik ke atas level 7.100-an kembali. Saham-saham yang hari ini menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan yang cukup menarik dari perbankan, ada Bank Danamon Indonesia hari ini kembali melesat di 14,05% di 4.220 setelah di perdagangan 28 April perdagangan kemarin
mengalami tekanan yang cukup dalam pemirsa ke 3.600-an. Di mana dalam 5 hari terakhir BDMN sudah mengalami kenaikan signifikan dengan intraday tertinggi di Rp4.800 per saham. Dalam 5 hari perdagangan terakhir sudah menguat ke 961%, year to date sudah menguat signifikan ke 70,85%. Dari BDMN, saham-saham grup Raya Pangestu hari ini juga ikut menjadi penopang beberapa. CDIA melesat di 6,80% di 1.100, teknologi Goto menguat di 5,66%, intraday hari ini 58. Kemudian juga ada Bumi menguat di 0,88% di 230, BMRI juga menguat terbatas di 0,68% di Rp4.460 per sahamnya. Pemerat datang kembali dari saham-saham perbankan big cap, meskipun pelemahan mereka masih terbatas. Ada BBCA melemah di 0,42%. Catatannya hari ini BBCA kembali meninggalkan level 6 ribuan pemirsa. Kemudian BBRI juga melemah di 0,33% di Rp3.060 per sahamnya. Di mana dari sisi sentimen BBRI bagikan dividen 5,21 triliun rupiah. Didorong pertumbuhan berkualitas. Kemudian ada Dewa hari ini juga melemah di 0,99% di 500 Energi hari ini juga melemah di 1,71%. Barang paku saham-sahamnya hari ini emiten emas ada Antam melemah di 3,48% di level 3.890, kembali meninggalkan level 4 ribuan pemirsa. Harta melemah di 1,4%, 2790. Kemudian saham Arci hari ini juga melemah cukup dalam di 3% di Rp1.565 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.